Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang tansah kinabekten para sesepuh, kini sepuh, para aji sepuh ingkang tansah kinurmatan Bapak Ibu sedaya saha ingkang kula tresnani adik-adik sedaya jamaah Masjid At-Taqwa wonten ing Grobagan Danukusuman Surakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sareng-sareng kita ngucapake rasa syukur kita dumateng Gusti Allah ingkang tansah nganugrahi kita sedaya nikmat iman, nikmat Islam, saha nikmat ihsan dumateng kita sedaya. Mugi nikmat sehat wal afiat, mugi-mugi nikmat sehat wal afiat menika mugi iman, Islam, ihsan tansah lebet wonten ing manah kita sedaya, teranugerahkan kepada kita semua, keluarga kita, guru-guru kita, murid-murid kita, sanak saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, beberapa waktu yang lalu Mas Daru menghubungi kula untuk bisa silaturahmi dumateng Bapak Ibu sedaya wonten ing Masjid At-Taqwa menika. Kula saking Kementerian Agama Kota Surakarta sudah setahun ini tugas di Surakarta dan belum pernah silaturahmi wonten ing masjid menika. Jadi begitu kula diberitahu untuk bisa silaturahmi di sini, maka kula semangat. Alhamdulillah Allah menakdirkan kula bisa silaturahmi dumateng panjenengan sami. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, mugi-mugi estu dalu menika niat kita untuk silaturahmi dan juga niat kita untuk sami-sami sharing ilmu pinaringan berkah ugi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, ada salah satu surat dalam Al-Quran yang insya Allah kita semuanya sudah hafal, yaitu surah Al-Fatihah. Dan di dalam surah Al-Fatihah tersebut yang tadi kita baca di dalam sholat kita, ada satu ayat yang selalu kita baca setiap kali kita mau melakukan sesuatu ya. Dalam ibadah sholat kita ya, tadi kita baca secara sir ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik pasti ya, sudah hafal ya, surah Al-Fatihah dan basmalah ini, dan insya Allah kita semuanya sudah tahu apa arti dari Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati dan adik-adik semua yang saya cintai, maka kula nyuwun izin wonten ing dalu menika kita cobi ngoncei Bismillahirrahmanirrahim. Sepindah ya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Turai Shihab di dalam bukunya. Kemudian yang kedua adalah kita akan mencoba ya, membaca sedikit makna dari Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab Mukhtasar Tafsiril Ayatil Ahkam yang juga disebut dengan nama kitab Rawa'iul Bayan yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, dalam buku tafsir ya,
yang dikarang oleh Prof. Quraisy Shihab, beliau menyebut bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya ada 19. Nah, nanti kita coba lihat, cek 19 huruf. Kemudian ya, kalau setelah kita melakukan sesuatu, itu sering kita memasrahkan bahwa sesuatu yang kita lakukan itu adalah betul-betul karena kuasa Allah. La haula wala quwwata illa billah. Itu jumlah hurufnya juga ada 19. Nah, sekarang bagaimana dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ya, Bismillah. Di sana ada kalimat ismun. Ismun itu artinya adalah nama. Nah, beliau menyebut di situ ismun menika dari asal kata yang pertama adalah as-sumu'u yang artinya adalah tinggi, dan yang kedua adalah as-simah yang artinya adalah tanda. Terus kalau misalnya kita, misalnya masjid ini, ya, masjid ini diberi nama, ya, dipun paringi ismun, nama at-taqwa, maka berarti masjid ini ditandai dengan nama at-taqwa. Kemudian as-sumu artinya adalah tinggi. Atau sipun menopo, ya, nama menika kedah dipun junjung tinggi. Sesuatu menjadi bertanda dan karenanya kemudian diletakkan di posisi yang tinggi dan dihormati karena sesuatu itu sudah bertanda dan ada namanya. Maka kalau misalnya kita nuwun sewu Bapak Ibu gadah putra, kemudian putra menika dipun paringi nami, maka itu berarti satu bermakna menandai anak kita itu dengan nama tadi. Yang kedua adalah karena sudah ditandai dengan nama, maka nama itu harus kita hormati, harus kita junjung tinggi. Maka adik-adik kalau misalnya memanggil nama temannya itu ya dengan nama yang telah diberikan oleh orang tuanya. Kita tidak boleh memanggil nama teman kita dengan nama panggilan yang kalau bahasa sekarang itu bully, ya, membuli, dengan nama panggilan yang niatnya itu mengejek. Ini tidak boleh. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati. Kemudian ya, setelah bismi di sana ada kalimat lafzul jalalah yaitu Allah. Allah menikah ya, lafaz yang istimewa. Sebab apa? Sebab setiap kali kita hilangkan satu huruf dari lafaz Allah menikah tetap kembalinya dumateng Gusti Allah. Tapi Allah, kalau kita hilangkan alif yang di depan dibaca lillah, ya, kedua Allah. Kalau kemudian lam setelah alif itu kita hilangkan, maka kita baca lahu, lahu, tetap kembali milik Allah. Kalau kemudian lam yang kedua kita hilangkan, tinggal satu huruf yaitu ha, dibaca hu yang artinya adalah huwa Allah. Maka Allah menikah lafzul jalalah yang sangat istimewa. Sebab apa? Semua hurufnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat berikutnya setelah bismi Allah, maka berikutnya adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, ya. Ar-Rahim, Maha Penyayang.
Karena kadang nuwun sewu kita mungkin mempertanyakan apa perbedaan antara pengasih dan penyayang. Nah, kita pun menapa? Kasih sayang. Apa bedanya kasih dan sayang? Saya mengasihimu, saya menyayangimu. Pun menapa? Nah, Prof. Quraisy Shihab menjelaskan perbedaannya itu adalah pada wazan kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Beliau menjelaskan di situ Rahmanun, ya, itu wazan fa'la, wazan menikah bentuk kalimat. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita belajar ada sorof. Nah, misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan, itu adalah wazan kalimat atau bentuk kalimat. Dan Rahman menikah bentuk kalimatnya adalah fa'la. Dan kalimat dengan wazan atau bentuk kalimat fa'lan artinya itu sementara. Misalnya ya, ta'banun yang artinya adalah capek. Capek menikah sifatnya sementara. Kalau sudah istirahat maka capeknya hilang. Aboshanun yang artinya adalah haus. Haus menikah sifatnya sementara. Kalau sudah minum, sudah ngunjuk, maka hausnya hilang. Maka Rahman, ya, Prof. Quraisy Shihab menjelaskan Rahman, maka kasih sayang Tuhan Allah yang sifatnya sementara. Yang sifat Rahman Allah itu dikaruniakan kepada seluruh makhluknya, tidak terkecuali. Maka kemudian kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin kita bertanya dalam hati kita, lah kae ketok ya ora tahu yang pangapunten ya. Ning kok yo rezekine kok yo akeh. Karena Allah Maha Rahman. Siapapun makhluk Tuhan, makhluk Allah, siapapun tanpa memandang apapun, semuanya dapat kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah yang sifatnya sementara di atas bumi saja. Namun Allah memiliki sifat Rahim. Sifat Rahim Allah menikah, wazan kalimatnya adalah fa'il, dan kalimat dengan wazan fa'ilun Quraisy Shihab menjelaskan itu bermakna abadi. Misalnya Allahul Azim, Azimun, keagungan Allah bersifat abadi. Al-Quranul Karim, kemuliaan, kehormatan Al-Quran bersifat abadi. Allahur Rahim, maka kasih sayang Allah bersifat abadi. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, maka insyaallah kita semua ya, khususipun seluruh jamaah wonten Masjid At-Taqwa Grobagan Darul Kusumah menika insyaallah pinaringan Rahim kasih sayang Allah ingkang bersifat abadi, amin ya rabbal alamin. Abadi menikah atosipun berarti ya, sebelum lahir, setelah lahir, sampai nanti kita meninggal dunia, sampai nanti hari pembalasan, sampai nanti kita masuk surga Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab nopo Bapak Ibu, kalau dulu ulama salaf zaman rumiyin itu, kalau misalnya mereka itu saling bertegur sapa kepada sesama sahabatnya, mereka itu menyebut bahwa sebenarnya kita semua ini adalah makhluk abadi. Kalau misalnya nuwun sewu panjenengan dipun sapa, "Hei
makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk hidup abadi. Jenengan kersa boten? Ya. Namun kemudian ya sahabat itu menjelaskan atau meneruskan kalimatnya. Sebenarnya kita semua ini adalah makhluk abadi, yukhlaqu abadan, walakinnana nunqalu min darin ila darin. Kita sebenarnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang bersifat abadi, namun kita pindah dari satu alam ke alam berikutnya. Leres badan. Cobi pertama dulu kita di alam nopo. Nggih. Alam kandungan, alam ruh. Setelah itu ruh kita ditiupkan ke dalam rahimnya ibu kita pada saat ibu kita mengandung di usia 4 bulan. Setelah itu di alam kandungan. Setelah di alam kandungan kemudian lahir. Berarti kita ada di alam dunia. Nah, setelah alam dunia selesai, kita masuk ke alam berikutnya, yaitu alam kubur. Setelah alam kubur selesai, kemudian kita dibangkitkan menuju ke alam akhirat. Ya. Di masa-masa hisab, yaumul hisab, di mana kita akan dihitung berapa amal baik kita dan berapa amal buruk kita. Setelah hari perhitungan itu selesai, maka kemudian kita akan masuk ke dalam surganya Gusti Allah. Dan janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan selalu melaksanakan amal soleh, masuk ke dalam surga Allah khalidina fiha abada, masuk ke dalam surga Allah selamanya. Laras badan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Bapak Ibu, ya, kembali ke bismillah kalau mau, maka menikah kula badhe ya sekedik maosaken nggih tafsir saking bismillahirrahmanirrahim wonten ing kitab Mukhtasar Tafsiril Ayatil Ahkam menika. Nggih. Fi qaulina bismillahirrahmanirrahim fawaida jalilah, bahwa di dalam ya, ayat bismillahirrahmanirrahim menika wonten faidah-faidah ingkang ageng. Menapa mawon faidah bismillahirrahmanirrahim menika? Minha at-tabarruku bi dzikrismillahi ta'ala. Ya. Di antaranya adalah at-tabarruk, ngalap barokah ya, dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Ngalap barokah menika napa? Berkah menika napa? Berkah menika ziyadatul khair. Berkah menika bertambahnya kebaikan. Maka ketika kita mau melakukan sesuatu dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka at-tabarruk, kita ngalap barokah kepada Allah, semoga amal yang kita lakukan itu bertambah nilai kebaikannya. Apa itu nilai kebaikannya? Kembali kepada masalah abadi tadi. Allah adalah zat yang maha agung, pemilik kita semuanya. Dan Allah adalah Tuhan kita. Ketika sesuatu yang kita lakukan, kita gantungkan kepada Allah yang maha agung, yang maha abadi, yang maha melipat gandakan pahala, maka nun sewu kinten-kinten
sesuatu yang kita lakukan dengan menyebut nama Allah tadi itu akan menjadi abadi, yang pahalanya bisa kita unduh nanti saat hari akhir, dan juga memiliki pahala nomor tentu. Maka kalau kita mau melakukan sesuatu, apapun sesuatu itu, kita menyebut atau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena di dalamnya ada at-tabarruk, alat barokah dari apa yang kita lakukan, ya, dan berkah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaping kalih wa ta'zimu lillahi azza wa jalla. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka berarti kita mengagungkan Allah azza wa jalla. At-ta'zim, mengagungkan Allah, memuji Allah. Kalau misalnya nun sewu, ya, kita hidup di satu keluarga, kita punya bapak, kita punya ibu, kita punya saudara, kakak atau adik, kita selalu mengucapkan hal yang baik, kita memuji orang tua kita menyampaikan kebaikan-kebaikan orang tua kita, maka tentu orang tua kita, keluarga kita akan semakin sayang kepada kita. Meskipun Allah satu-satunya zat yang kita sembah, Allah satu-satunya zat yang dipuja, alhamdulillah. Tentu Allah tidak butuh pujian dari makhluknya. Namun kita sebagai makhluk Allah, dengan merasakan betul bahwa kita ini adalah makhluk Allah, kita adalah ciptaan Allah, kita tidak memiliki daya upaya selain dari apa yang diberikan, dititipkan oleh Allah kepada kita semua. Maka ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka berarti kita juga mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah wa tardun lisyaitani li'annahu yahrubu min dzikrismillah. Wa tardun lisyaitan, tardun menika maknanipun menolak. Jadi kalau misalnya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka berarti kita menolak setan. Kita mau makan, baca Bismillah, maka setan yang ada di sekitar makanan kita itu akan yahrubu, ya, akan lari terbirit-birit, ya, min dzikrismillah. Sebab setan itu akan tertolak dan mereka takut, mereka akan lari terbirit-birit. Jadi kita bisa membayangkan kalau misalnya kita mau makan, kita baca Bismillah, maka setan yang di dekat makanan kita itu akan pergi. Adik-adik, ya, kalau misalnya nanti suatu saat mau masuk ke ruang atau mungkin mau berangkat kemanapun untuk tujuan yang baik, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim, sebab setan nanti akan lari. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, nggih, berikutnya adalah wa fiha izharun limukhalafatil musyrikin. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti ini yang membedakan antara kita kaum muslimin dengan musyrikin. Sebab nopo? Sebab kita sebagai muslim itu menyebut nama Allah Bismillah. Kalau musyrik itu tidak menyebut Bismillah,
mereka menyebut nama Tuhannya selain Allah. Dulu, zaman dulu ya, itu ada nopo itu berhala besar namanya Latta, Uzza. Maka mereka menyebutnya itu Bismillata, Bismil Uzza. Ya. Di beberapa daerah mereka menyebut nama rajanya atau mereka menyebut nama kerajaannya. Tapi kita sebagai kaum muslimin, kita menyebut nama Tuhan kita yaitu Allah. Maka kita membacanya atau mengucapkannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebab ini yang membedakan antara kita dengan kaum musyrikin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, berikutnya adalah wa fiha amanun lil khaif. Nah, ini penting. Dan di dalam pengucapan Bismillahirrahmanirrahim, mereka juga mengandung atau melahirkan rasa aman bagi orang yang takut. Maka Bapak Ibu, adik-adik, kalau misalnya merasa takut, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah iqrarun bil uluhiyah. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka berarti kita berikrar tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tirafun bin ni'mah, dan kita mengakui bahwa Allah lah zat yang memberi kita nikmat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingkang sampun nate tidak haji, di sana ada bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika laka. Bacaan talbiyah mereka juga pengakuan kepada Allah bahwa seluruh pujian, innal hamda wan nikmata, dan nikmat laka adalah milik Allah, wal mulk, dan seluruh kerajaan alam semesta. Jadi pada hakikatnya Bapak Ibu, kita semua adalah milik Allah. Kita makhluk Allah, kita maha lemah. Kekuatan yang kita miliki itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti itu adalah pengakuan kita kepada Allah bahwa kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wasti'anatun billahi ta'ala. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka berarti kita juga isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah dengan pengucapan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Gini. Nah, berikutnya wa fiha asmanun min asma'ihi ta'ala al-mahsusah wa huma Allah war Rahman. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim, di sana ada nama-nama Allah yang khusus, yaitu Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Nah, Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, maka Bismillahirrahmanirrahim yang sudah kita hafalkan dan yang sering kita ucapkan ketika kita melakukan sesuatu, ternyata memiliki faedah yang banyak sekali. Dengan mengetahui faidah-faidah menika, mugi-mugi kita tansah gumantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, wektalipun sampun
Derek, tasih. Zin. Nah, Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati. Kaitanipun kalian abadi kalau mau. Ya. Zin. Nika rembakan pungkasan ya, kajian wonten ing pada maghrib menika. Kalau coba kita lihat di dalam diri kita sebagai manusia, komposisi ini pun nopo mawon. Di dalam diri kita menika sepindah ya, ada bagian dari diri kita ini yang kelihatan dan ada bagian dari diri kita menika ingkang boten kelihatan. Yang kelihatan adalah badan kita. Yang tidak kelihatan itu adalah akal kita, emosi kita, kemudian hati kita. Nah, Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, bagian dari badan kita di dalam diri kita menika sedaya niku wonten daharanipun. Badan kita butuh makanan, kemudian akal kita butuh makanan, kemudian ruh kita, jiwa kita juga butuh makanan. Badan kita makanannya adalah nopo? Soto, nasi pecel, teh panas, gorengan tempe, bakwan, itu adalah makanannya badan kita. Kalau akal kita, makanannya adalah ilmu. Jadi kalau kita sekolah, adik-adik, ya, kemudian ikut TPQ, ikut madrasah diniyah, kemudian ikut kajian rutin setiap malam Sabtu terakhir di Masjid At-Taqwa menika, berarti itu memberikan makan bagi akal kita. Terus makanannya ruh apa? Ruh itu butuh makanan, bukan? Butuh. Agar ruh kita sehat, maka makanannya ruh ada dua. Yang pertama adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin banyak amal baik yang kita lakukan, semakin banyak pahala yang kita terima dari Allah, semakin banyak istighfar yang kita ucapkan, yang kita mohonkan kepada Allah, semakin banyak ampunan dari Allah yang kita terima, maka ruh kita akan sehat, ruh kita akan kenyang. Sebaliknya, kalau semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka ruh kita ini kering, kerompang, dan bisa sakit. Untuk itu, Bapak Ibu, ya, mugi-mugi badan kita sehat karena kita rajin memberinya makanan. Mugi-mugi akal kita juga kuat dan sehat karena kita selalu berikan makanan dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Dan mugi-mugi ruh kita juga kuat, sehat karena kita selalu melakukan amal baik sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah dan juga memohon ampunan dari Allah atas kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan kepada Allah, dan kita juga minta maaf kepada sesama kita sehingga sesama kita itu mengampuni atas kesalahan kita, sehingga ruh kita juga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wabilih mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten ing dalu menika estu kula rumaos bingah saged silaturahmi dumateng panjenengan sami wonten ing Masjid At-Taqwa Grobogan Darussuman menika. Nyuwun pangapunten kathah khilafipun, kekiranganipun, mugi-mugi berkah manfaat
Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah dengan mata Bismillahirrahmanirrahim, terus nanti istiqomah menghafalkannya, jangan di pada malam hari ini mendapatkan berkah dari itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara muafir bila karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi belum makan. Sayang ada saya. Hai. Kelaparan. Aku kelaparan ya. Ya Allah itu di sawah.